Oke adik-adik sekalian, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA, terutama untuk fisika kelas 8. Kemarin kalian sudah mencatat kisi-kisi tes kendali mutu atau penilaian akhir semester. Antara lain di KD 32, yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Sekarang yang pertama, mengidentifikasi gerak lurus berdasarkan data. Yang kedua, aplikasi hukum ketiga Newton dalam peristiwa sehari-hari. Dan menghitung besaran pada gerak lurus berdasarkan bacaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita membahas yang pertama tentang kecepatan. Kecepatan itu dirumuskan V sama dengan S per T. V-nya kecepatan, satuannya meter per sekon kalau dalam SI. Kemudian S-nya jarak atau perpindahan, satuannya meter. Kemudian T, waktu, satuannya sekon atau detik. Kalau kamu dicari S, ini kamu buat segitiga ya. Buat segitiga ajaib. Kalau dicari S berarti apa rumusnya? Rumusnya V kali T. Kalau dicari T, apa rumusnya? Rumusnya adalah S per V. Sekarang percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan adalah kecepatan per satuan waktu. Percepatan itu delta V. Waktu itu delta T, atau bisa dirumuskan delta V-nya itu V2 dikurangi V1, atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Ini keterangannya. A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat kalau dalam SI. Delta V atau perubahan kecepatan, satuannya meter per sekon. Ini satuannya dalam SI semua ya. V2 atau kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. V1 atau kalau di dalam rumus yang kita tulis V1 sama V0 boleh ya. Pokoknya yang angka besar itu berarti yang akhir. Ini kecepatan awal meter per sekon. Terus delta T atau waktu yang ditempuh, satuannya sekon. Kemudian ini tanda delta ya. Delta dibaca delta artinya perubahan. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh soal. Perhatikan data tersaji pada tabel berikut. Ini GLBB ya contohnya soal. Nanti yang keluar bukan ini ya, bukan ini ya. Ini hanya contoh. Seperti kalian sudah latihan pada latihan soal yang di-share. Itu untuk latihan PAS juga belum tentu itu. Kita hanya mengira-ira mana yang keluar. Sekarang ada, perhatikan tabel yang termasuk GLBB dipercepat. Mana GLBB dipercepat? Ini benda 1, benda 2, benda 3, benda 4. Ini kecepatannya ya, 1, 2, 3, 4. Sekarang waktu 2 sekon, 14, 14, 15, 16. Kemudian 15, 17, 18, 20. Mana yang GLBB? GLBB itu apa? Singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Berarti kecepatannya berubah. Mana yang kecepatannya berubah? Coba kita lihat. Jika diperhatikan data yang tersaji, ternyata 4 benda tersebut bergerak dengan kecepatan awal yang sama, yaitu 12 meter per sekon. Mari kita analisa satu persatu. Benda 1 mengalami perubahan kecepatan atau percepatan yang tidak beraturan karena pada waktu ketiga dan keempat mengalami perlambatan. Ini benda yang 1. Kadang cepat, kadang lambat nih ya. Nomor 4 jadi lambat. Kemudian yang kedua, mengalami perubahan percepatan namun tidak beraturan. Ini benda 2.
12, 14, 17, 21. Ini nggak jelas ya. Tambah cepat tapi tidak beraturan. Kemudian yang ketiga, mengalami perubahan kecepatan secara beraturan. Ini 12 tambah berapa? 3 ya. Jadi 15 tambah 3 lagi. Jadi ini percepatannya berapa? Percepatannya 3. Benda yang keempat, ini yang pertama tambah berapa? Tambah 4, tambah 4, tambah 2. Enggak sama ya. Jadi jawabannya adalah C. Ini contoh soal ya. Sekarang ini kamu lihat burung di udara. Perhatikan gambar. Pada saat terbang di udara, gerakan burung dapat dijelaskan dengan hukum ketiga Newton, yaitu dengan cara memanfaatkan sifat aliran udara. Perbandingan besarnya gaya aksi dan reaksi antara burung dengan udara yang benar adalah A. Sama, sehingga burung dapat terbang dengan stabil di udara. B. Berbeda, sehingga burung dapat melayang di udara. C. Sama, karena gaya yang dimiliki melebihi besar gaya gesekan udara, maka burung dapat maju ke depan. D. Berbeda, karena gaya yang dimilikinya lebih kecil dari gaya gesekan udara, sehingga burung dapat maju ke depan. Kira-kira mana jawabannya? Jawabannya adalah C. Jawabannya sama. Ini hukum ketiga Newton ya. Aksi dan reaksi. Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Pada saat menendang tembok dengan sepatu, maka kaki kita akan terasa sakit. Kenapa ya? Apa jawabannya kira-kira? Kenapa? A. Gaya reaksi yang membuat kaki menjadi sakit. B. Tidak ada gaya reaksi pada kaki. C. Hukum ketiga Newton tidak berlaku. D. Hanya ada gaya aksi berupa gaya otot yang membuat kaki mampu menendang. Jawabannya adalah, ini hukum berapa tadi? Hukum ketiga Newton ya. Jadi jawabannya A, betul. Ada aksi, ada reaksi. Oke, kita lanjutkan. Ini kalau mau mencatat web yang saya pakai ya, boleh dicatat, nanti di copy di web, akan keluar soal seperti tadi. Gaya sebesar 5 Newton bekerja pada benda bermasa 2 kg. Benda tersebut akan memperoleh percepatan sebesar, nah ini hukum keberapa? Ini hukum kedua Newton ya, FMA. Berarti apa rumusnya A? A sama dengan F per M. F-nya 5, M-nya 2. Jadinya berapa? Jawabannya berapa? 50 dibagi 2. Oh, ini salah nih ya. Ini seharusnya 50. Oh, ini salah ini. Yang benar adalah 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Ini ternyata yang bikin PPT-nya kurang teliti. Kita lanjutkan. Menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda, yaitu menentukan pengaruh gaya terhadap gerak benda berdasarkan hasil percobaan. Kemarin kita sudah bahas, yaitu pengaruh gaya pada benda. Yang pertama, ada banyak ya. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya, kelereng awalnya diam dan dapat bergerak setelah disentil. Meja awalnya diam dapat berpindah setelah didorong, dan sebagainya. Nomor 2, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya, bola yang melaju kencang akan diam setelah ditangkap oleh penjaga gawang. Yang ketiga, gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. Contohnya, bola kasti yang dilempar ke arah tembok akan berubah arah setelah membentur tembok.
Yang keempat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Contohnya, mobil yang bergerak lambat akan bertambah kecepatannya setelah digas oleh pengemudinya. Yang kelima, gaya dapat merubah bentuk benda. Contohnya, kaleng minuman yang kosong akan penyok setelah diinjak dengan keras. Itu pengaruh gaya. Nanti yang keluar yang mana kira-kira? Berikutnya, 3KD3.3 ya. Menjelaskan konsep pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Yang pertama, menentukan jenis pesawat sederhana yang digunakan dalam sebuah aktivitas sehari-hari. Yang kedua, menentukan bagian tuas pada gerak tubuh manusia. Ini penerapan dalam tubuh kita ya. Yang berikutnya, menghitung besar gaya kuasa pada tuas. Kita mengingat waktu kita belajar dulu, pengungkit, apa itu pengungkit? Pengungkit itu hanya tongkat yang digunakan untuk mengungkit. Titik kuasa apa? Titik kuasa adalah berada di mana? Titik kuasa adalah di mana kita memberikan gaya. Titik tumpu adalah tempat alat bertumpu. Titik beban adalah titik di mana beban berada. Kemudian gaya kuasa adalah gaya yang diberikan ketika mengangkat benda. F ya. Gaya beban adalah beban yang diangkat, satuannya juga Newton semua ya. Gaya juga Newton, beban juga Newton. Lengan kuasa adalah jarak titik tumpu dengan titik kuasa. Lengan beban adalah jarak titik tumpu dengan titik beban. Sekarang kita lihat contoh-contoh tuas. Tuas ada 3 macam. Jenis pertama adalah tuas yang kedudukan titik tumpunya terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Berarti di tengah-tengah ya. Contohnya apa contohnya? Pemotong kuku, tang, gunting, linggis, dan jungkat-jungkit, dan sebagainya ya. Ini bisa kamu cari. Yang jenis kedua, pengungkit jenis kedua. Pengungkit jenis kedua adalah tuas yang kedudukan titik bebannya di tengah atau titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Apa contohnya? Contoh pengungkit jenis kedua adalah gerobak beroda 1. Beko ya. Nek wong Jawa ngarani celeng. Alat pemotong kertas. Alat pemotong kertas ya yang ditekan. Alat pemecah kemiri. Pembuka botol. Dan sebagainya, kamu bisa cari yang lain. Pengungkit jenis ketiga yaitu tuas yang kedudukan titik kuasanya di antara titik beban dan titik tumpu. Jadi titik kuasanya justru yang di tengah. Contoh peralatan yang menggunakan pengungkit jenis ketiga adalah sekop, penjepit roti, stapler, pinset. Nah itu kuasanya di tengah. Oke. Manfaat menggunakan pesawat sederhana pengungkit. Menggunakan pengungkit dalam kehidupan sehari-hari akan membuat beban menjadi lebih ringan dan akan memudahkan untuk melakukannya. Hal ini berarti kamu mendapatkan keuntungan dari penggunaan pengungkit tersebut. Keuntungan yang didapat dari pesawat sederhana seperti yang demikian dinamakan keuntungan mekanik. Besarnya keuntungan mekanik tergantung dari perbandingan antara berat beban yang akan diangkat dengan besar gaya kuasa yang diperlukan. Atau juga keuntungan mekanik itu perbandingan antara lengan kuasa dengan lengan beban. Oke. Sekarang bidang miring. Semakin landai bidang miring yang digunakan, maka akan semakin ringan gaya yang harus dikeluarkan. Contoh benda yang menggunakan prinsip bidang miring apa saja? Contohnya kapak, pisau, sekrup, obeng. Itu bidang miring ya. Semakin miring, semakin tajam. Contoh lain, bisa kita lihat pada bentuk jalan yang dibuat di daerah pegunungan. Jalannya akan berkelok-kelok, akan membuat pengendara bermotor
bermotor lebih mudah ketika melewati jalan yang menanjak. Dengan begitu, jarak yang harus ditempuh menjadi semakin jauh, sehingga akan memakan banyak waktu, tapi akan menjadi terasa ringan. Oke. Sekarang yang katrol, ini kita mengingat yang lalu ya. Katrol merupakan pengungkit karena memiliki titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Katrol dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu katrol tetap, katrol bebas, katrol ganda, dan blok katrol. Ini kadang-kadang katrol ganda dan blok katrol ini sering juga disebut katrol katrol ganda ya. Katrol tetap. Pada jenis katrol tetap, panjang lengan kuasa sama dengan panjang lengan beban. Sehingga keuntungan mekanik pada katrol tetap adalah 1. Yang berarti gaya kuasa sama dengan gaya beban. Kalau bebannya 1000 Newton, maka kuasa yang diberikan juga 1000 Newton. Sekarang katrol bebas. Katrol bebas panjang lengan kuasa sama dengan 2 kali panjang lengan beban. Sehingga menjadikan keuntungan mekanik katrol tetap, ini katrol bergerak adalah 2. Ini salahnya. Katrol bergerak adalah 2. Yang berarti gaya kuasa 2 kalinya gaya beban 2 kalinya gaya kuasa. Ini belum diralat tadi nih. Saya ulangi ya, ini agak penting. Katrol bebas, ini yang benar ya. Lengan kuasa 2 kalinya lengan beban. Sehingga keuntungan mekanik katrol bebas adalah 2. Berarti gaya kuasanya setengahnya dari gaya beban. Oke, cukup jelas ya. Katrol ganda. Ini katrol ganda itu juga kadang bisa berwujud dengan blok katrol. Gandeng-gandeng. Tapi kalau katrol ganda itu sejajar. Katrol ganda bergantung pada banyaknya tali yang digunakan untuk mengangkat suatu beban. Ini banyaknya tali yang menggantung. Katrol ganda itu, kinerja katrol ganda bergantung pada banyaknya tali yang digunakan untuk mengangkat suatu beban. Berapa banyak talinya. Sekarang roda berporos. Manfaat roda berporos adalah menggeser suatu benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gesek. Prinsip roda berporos dapat kita jumpai pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda mobil, roda gerobak, gerenda, sepeda, itu bisa ya. Sekarang contoh soal. Seorang murid akan memindahkan sebuah kerikil yang beratnya 600 Newton dengan memakai tuas. Jika tuas diatur sedemikian rupa, sehingga panjang lengan beban 1,5 meter dan panjang lengan kuasa 3 meter, maka kuasa yang harus diberikan murid itu adalah, sekarang kita cari dulu diketahui apanya. Diketahuinya beban. Bebannya 600 Newton. Lengan beban 1,5 meter. Berarti lengan kuasanya 3 meter. Ditanya F. Rumusnya, keuntungan mekanik itu W per F. KM-nya ada 2 ya. KM sama dengan LW per F, lengan kuasa dibagi lengan beban. 3 per 1,5 sama dengan 2. Berarti kuasa yang harus diberikan adalah 300 Newton. Ini yang lain sudah biologi ya. Oke, cukup sekian dulu. Yang ini dilanjutkan sama Bu Sudariah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.